Teman-teman dan saudara-saudaraku, Akhi DJ Channel dimanapun berada, hari ini kita akan membahas dan melanjutkan bagaimana kisah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah Bani Sa'ad. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya sebagai langkah untuk menjauhkan anak-anak dari penyakit yang biasa menjalar di daerah yang sudah maju, agar tubuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab. Maka tidak salah Abdul Muthalib mencari para wanita yang bisa menyusui bagi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia meminta kepada seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakr agar menyusui beliau, yaitu Halimah bin Abu Su'aib, dengan didampingi suaminya Al-Haris bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsah dari kabilah yang sama. Saudara-saudara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari satu susuan. Di sana adalah Abdullah bin Al-Haris, Anisah bintil Haris, Huzafah atau Juzamah binti Al-Haris, yang julukannya justru lebih populer daripada namanya sendiri, yaitu Asyaimah. Wanita inilah yang menyusui beliau Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib, anak paman beliau. Paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib juga disusui di Bani Sa'ad bin Bakr. Suatu hari, ibu susuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga pernah menyusui Hamzah selagi beliau masih dalam susuannya. Jadi Hamzah adalah saudara susuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dua pihak, yaitu dari Suwaibah dan dari Halimah Asy-Sya'diyah. Halimah bisa merasakan barokah yang dibawa beliau, sehingga bisa mengundang decak kekaguman. Inilah penuturannya sebagaimana yang dikatakan Ibnu Ishaq, bahwa Halimah pernah berkisah suatu kali dia pergi dari negerinya bersama suami dan anaknya yang masih kecil dan disusuinya bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad. Tujuan mereka adalah mencari anak yang bisa disusui. Dia berkata, itu terjadi pada masa paceklik. Tak banyak kekayaan kami yang tersisa. Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami dan seekor unta yang sudah tua dan tidak bisa diambil air susunya lagi walau setetes pun. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur karena harus menina bobokkan bayi kami yang terus-menerus menangis karena kelaparan.
air susuku juga tidak bisa diharapkan. Sekalipun kami masih tetap mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar. Aku pun pergi sambil menunggang keledai betina milik kami dan hampir tak pernah turun dari punggungnya, sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya. Akhirnya kami serombongan tiba di Mekah, dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Setiap wanita dari rombongan kami yang ditawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti menolaknya. Setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim, tidak mengherankan sebab memang kami mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang hendak kami susui. Kami semua berkata, dia adalah anak yatim. Tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau. Karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu, setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang disusuinya, kecuali aku sendiri. Tatkala kami sudah siap-siap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, "Demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama teman-temanku wanita tanpa membawa seorang bayi yang kususui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya. Memang ada baiknya jika engkau melakukan hal itu. Semoga saja Allah mendatangkan barokah bagi kita pada diri anak itu." Bersambung. Terima kasih pendengar, pemirsa Akhi DJ Channel.